Hai Amran, Nyonya Amran mana? Tumben kamu sendirian, sapa Ardan. Sepagi ini ternyata ia juga sudah datang. Ardan, Sarah maksudmu? Dia lagi pengen bawa mobil sendiri. Jadi ya enggak bareng sama aku, jelasku padanya. Kok tumben sekali enggak biasanya. Awas saja kalau dia punya yang lain selain kamu, ucap Ardan menakutiku. Kenapa juga ia bisa berpikir sampai di sana? Hush, ngawur kamu Sama Alek yang pengangguran akut saja dia setia. Masa iya, sama seorang Amran yang bekerja keras, ia mampu mendua. Sanggaku padanya. Rasanya tak mungkin juga Sarah mampu melakukan semua itu. Apalagi hubungan kami lagi hangat-hangatnya. Apa yang enggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Coba ingat-ingat lagi. Ada yang berubah enggak dari doi? Pinta Ardan terus mengomporiku. Udahlah jangan terus mengomporiku. Enggak suka amat melihat teman bahagia, ucapku sedikit getus. Bergegas aku melangkah menuju ruang kerjaku. Jika aku pikir-pikir, omongan Ardan memang ada benarnya juga. Seperti ada yang sedikit berbeda dari Sarah. Dari dia yang mau tinggal di apartemen, hingga dia yang pengen bawa mobil sendiri tanpaku. Enggak. Aku enggak boleh berpikir buruk pada calon istriku sendiri. Aku yakin dia bakal setia. Sampai di ruang kerja, ternyata tak kudapati juga wanita yang kini sedang kudamba. Padahal kulihat di rumahnya tadi, mobilnya sudah enggak ada. Kemana Sarah sebenarnya? Ia juga enggak memberi kabar padaku. Hai, sayang, kamu udah datang? Ucap Sarah yang baru saja masuk. Iya sayang, kamu kok kaget gitu sih? Kamu dari mana? Kulihat tadi mobilmu sudah enggak ada. Tapi aku sampai kantor kamu belum datang, ucapku penuh selidik. Itu aku ketemu teman lama sayang. Jadi karena kangen, aku sempetin buat ngobrol bentar. Dan kini aku sampai kantor juga. Enggak telat kan? Jawab Sarah. Ia bisa sesantai itu menjawabnya. Atau hanya aku yang terlalu mencurigainya saja? Teman lama, cewek atau cowok sayang? Tanyaku lagi. Entah mengapa, ada sedikit rasa cemburu dalam hatiku. Amran sayang, kamu kok tanyanya kayak gitu sih? Masa iya aku ketemuan sama teman cowok? Kamu jangan aneh-aneh deh, protes Sarah. Tiba-tiba membuatku merasa bersalah sendiri. Mungkin rasa curigaku ini memang tak berdasar, atau hanya terbakar oleh ucapannya Ardan saja. Iya, maaf. Ya udah yuk, kita lanjut kerja lagi. Moga-moga aja hari ini kita enggak sampai pulang larut malam lagi, ucapku mencoba mengalihkan obrolan. Iya sayang, sahut Sarah singkat. Mungkinkah ia sedikit kecewa dengan ucapanku tadi? Cie, calon pengantin makin kompak aja nih dalam bekerja, goda Tasya yang baru saja tiba. Iya dong selain kompak, ini kan sudah menjadi tanggung jawab kami, jawab Sarah dengan santainya. Iya, cari modal yang banyak buat nikah. Oh iya, kapan nih dihalalin? Tanya Tasya, seakan memancingku. Baru semalam ia menelponku agar berpikir ulang sebelum menikah. Dan kini ia bertanya kapan. Modal mah udah ada bos besar yang bakal nanggung. Bukan begitu sayang, ucap Sarah meminta persetujuan dariku. Iya, benar sekali Sarah sayang. Menunggu waktu yang pas saja Lagian ini pekerjaan lagi padat.
Emangnya kamu mau mengambil alih semua kerjaan ini saat kami tinggal bulan madu? Ucapku kemudian. Ya jangan dong Am. Masa kalian berdua tega ninggalin aku? Nggak usah pakai bulan madu lah. Kan kalian sudah punya pengalaman, ucap Tasya. Seketika membuatku dan Sarah mendadak terdiam. Sah, bisa nggak sih jangan bahas itu lagi? Kamu nggak kasihan sama Sarah? Protesku tegas. Loh, kan kalian udah bisa dengan pasangan kalian dulu. Jadi jangan diingat lagi dong. Masa iya kalian belum juga move on? Ucap Tasya dengan entengnya. Tasya, kenapa mulutnya nggak bisa dijaga sih? Akhir-akhir ini aku merasa dia sedikit berubah sikapnya padaku dan juga Sarah. Sah, kamu ngomong apaan sih? Protesku lagi. Sayang, kamu mau kemana? Tanyaku pada Sarah. Ia berjalan cepat keluar dari ruang kerjaku. Tanpa sedikit pun menoleh, kekasihku itu keluar begitu saja. Tasya, apa yang kamu lakukan? Sarah jadi ngambekan, ucapku frustasi. Itu berarti dia belum move on dari mantan, ucap Tasya. Kamu keterlaluan Syah, ucapku kesal. Amran, kenapa kamu enggak peka sama sekali sih? Sakit Amran, ucap Tasya, semakin membuatku bingung. Syah, maksud kamu apa? Tanyaku padanya. Kulihat dari sorot matanya. Ada tatapan yang berbeda ia berikan padaku. Amran, aku suka kamu, ucap Tasya, membuatku cukup terkejut. Masa ia tiba-tiba saja ada rasa sama aku? Apa? Tokiku histeris. Aduh, enggak usah lebay gitu juga kali Am, ucap Tasya dengan santainya. Apa dia enggak mikir bagaimana perasaan Sarah jika mendengar ucapannya barusan? Tasya, kamu keterlaluan. Gimana kalau Sarah dengar? Tanyaku khawatir. Emosiku hampir saja meledak. Tak kusangka orang yang dianggap Sarah teman baik, tapi kini malah mau menikungnya. Dengar ya, sudah. Toh dia juga punya telinga bukan? Ucapnya. Tasya, kamu keterlaluan, bagiku histeris. Emosi yang sedari tadi kutahan, akhirnya meledak juga. Amran, sayang, apa-apaan sih ini? Teriak-teriak. Ada apa Tasya? Tanya Sarah. Waduh, semoga saja wanitaku tak mendengar ucapan Tasya tadi. Hahaha. Aduh Sar, tahu nggak Amran? Aku kan cuma bilang aku suka kamu. Dianya udah kebaperan sampai marah. Padahal aku kan belum selesai ngomongnya, ucap Tasya sengaja dipotong. Maksudnya apa Sah? Ngomong yang jelas, pintaku. Meski masih emosi, sebisa mungkin aku harus bisa menguasai diri. Hahaha. Dia emosi Sar. Aku tuh suka kamu Amran dengan perlakuan manismu pada Sarah. Aku yakin Sarah bakal bahagia hidup bersamamu, jelas Tasya dengan santainya. Jadi sayang, kamu tadi salah paham begitu. Kamu pikir Tasya suka sama kamu, ucap Sarah. Ia menatapku penuh selidik. Ya maaf sayang, aku kan cuma jaga-jaga saja, ucapku beralibi. Seandainya pun Tasya mau denganku, ya jelas aku enggak nolak maksudnya. Hahaha, Sarah, rupanya calon suamimu itu terlalu percaya diri, ejek Tasya. Seketika membuatku bersemu merah, lantas salah tingkah. Sudah deh ngobrolnya,
Pada lanjut kerja yang bener. Kalian pada mau makan gaji buta. Pungkas Sarah. Ia pandai sekali mencoba mengalihkan obrolan. Aku merasa diselamatkan olehnya. Kalau saja obrolan masih terus dilanjut, mukaku mungkin saja sudah seperti tomat busuk. Iya, Bella tuh ayang Pep, goda Tasya. Bandel juga ternyata ini anak. Shh, diam, ucap Sarah penuh pandangan. Dan benar saja, ucapan itu membuat kami semua kompak terdiam seketika. Daripada membuat emosi Sarah memuncak, lebih baik aku kembali fokus kerja saja. Kerjaan juga lagi padat dan menumpuk. Itu berarti bakal ada tambahan bonus pas gajian nanti. Dan tekadku untuk memperistri Sarah sepertinya bakal dimudahkan. Sesekali kulirik ke arah Sarah. Wanitaku rupanya juga sudah kembali fokus dengan pekerjaannya. Melihatnya seperti ini membuatnya kini cantik dan elegan. Benar-benar wanita pekerja keras yang tentu saja bakal menjadi dambaan kaum Adam. Tok tok, masuk, ucap kami bertiga hampir bebarengan. Siapa lagi ini? Ganggu konsentrasi orang lagi kerja saja. Pak Amran, ditunggu bos besar di ruangannya. Secepatnya ya Pak, ucap Dina, sekretaris CEO di kantor ini. Aku Din, yang benar saja. Perasaan aku nggak berbuat salah deh, ucapku sedikit terkejut. Semenjak kejadian di rumah Angel, aku sama sekali belum ngobrol lagi dengan pimpinan perusahaan ini. Ya, aku nggak tahu Pak. Mau dipecat kali, ucap Dina sedikit menakutiku. Tapi sayang sekali, aku tak sedikit pun takut akan hal itu. Sudah deh Am, lebih baik kamu buruan ke sana. Santai saja, ucap Sarah menenangkanku. Benar-benar wanita paling pengertian. Iya, aku ke sana sekarang, pungkasku. Tergegas aku bangkit dan mengikuti langkah Dina. Wanita berblazer hijau itu melangkah anggun di depanku. Sangat menggoda keimanan setiap kaum Adam. Tapi sayang sekali, hatiku sudah milik Sarah, dan tak mungkin aku bisa berpaling darinya. Pak Amran, langsung masuk saja ya. Bos besar pasti sudah menunggu, ucap Dina. Iya, makasih Din, balasku singkat. Tok tok, iya masuk, terdengar sahutan dari dalam. Secepat kilat langsung kuputar handle pintu. Tentu saja dengan perasaan yang tak menentu. Permisi Pak, Bapak manggil saya, ucapku di ambang pintu. Melihat wajahnya yang cukup santai, membuat debaran dada ini mendadak normal kembali. Sepertinya ia memanggilku bukan karena sebuah kesalahan. Iya Amran, silakan duduk, pintanya. Cukup ramah dan senyum mengembang menghiasi sudut bibirnya. Terima kasih bos. Ada apa ya? Apa saya berbuat salah? Tanyaku sedikit khawatir. Hahaha. Amran, kamu kok bisa berpikir sampai sejauh itu? Aku memanggilmu bukan berarti ada kesalahan yang kamu perbuat. Ngomong-ngomong, bagaimana hubunganmu dengan Sarah? Tanyanya sedikit santai. Pembicaraan seperti ini, kenapa harus dibahas di jam kantor sih? Ganggu kerjaanku aja. Gimana apanya ya Pak? Ya, hubunganku dengan dia masih baik-baik saja Pak. Dan yang pasti aman dan terkendali, ucapku percaya diri. Meski sampai sekarang, aku belum juga tahu kapan bakal membawa Sarah ke penghulu. Ya, maksud saya
Kapan bakal kamu seriusin? Buruan bawa dia ke pelaminan. Nunggu apa lagi? Keburu ditikung orang. Baru tahu rasa kamu tegas dikit dong. Pinta bos besar. Benar-benar nyelekit banget di hati. Nikah itu kan perlu persiapan, Pak. Dana dan juga mental. Dan saya baru mempersiapkan itu semua. Hingga semua siap dan mantap menghadap penghulu. Jawabku tegas. Apa dia pikir aku terlalu bertele-tele? Yang namanya orang kan pasti beda pemikirannya. Jadi semua jangan disamaratakan. Amran, soal biaya nikah jangan kamu pikirkan. Bosmu ini siap menanggung semua. Ya anggap saja balas budi atas kerja keras dan loyalitas kalian berdua pada perusahaan ini. Ucap bos besar mengejutkanku. Apa Pak? Jadi ucapan Bapak tempo hari serius? Ucapku masih tak percaya. Aku pikir saat itu hanya candaan saat kami sedang berkumpul. Ya serius lah Masa iya orang sesibuk saya harus main bercandaan? Nggak lucu tahu. Nyonya bosmu juga udah nanyain, kapan kalian menuju halal, paparnya padaku. Perasaan aku di perusahaan ini nggak penting-penting amat. Tapi bos besar sebegitunya memperhatikanku. Baiklah bos, nanti saya bicarakan dulu sama Sarah. Semoga saja secepatnya ada kabar baik, ucapku penuh harap. Ya udah, sana, kamu lanjut kerja. Ingat, buruan halalin sebelum kena tikung, pesan beliau padaku. Siap bos. Kalau begitu saya permisi kembali ke ruang kerja. Pamitku pada beliau. Setelah mendapat anggukan kecil, bergegas aku kembali ke ruang kerjaku. Sedari tadi, Tasya mengerjai, bahkan mengejekku. Sekarang lebih baik aku gantian sedikit mengerjainya. Tak sabar melihat ekspresinya saat kena prank dariku nanti. Amran, kenapa mukamu kusut begitu? Kamu enggak apa-apa kan sayang? Tanya Sarah. Jelas sekali kekhawatiran tampak dari raut wajahnya. Maafkan aku sayang, terpaksa membuatmu ikut kena prank dariku. Amran, bos besar enggak marah kan? Kamu enggak dipecat kan Tanya Tasya. Ini anak jelek banget harapannya padaku. Untung dia cewek. Kalau saja cowok, udah habis kena tonjok dariku. Sayang, jawab dong. Kenapa diam begini? Ucap Sarah lagi. Bahkan ia sampai menggeser letak duduknya mendekat denganku. Aku dipecat, ucapku tertahan. Terlihat jelas keterkejutan dan raut ketidakpercayaan dari keduanya. Bahkan wajah Sarah mendadak sendu. Kasihan sekali kamu sayang. Tapi bohong. Hahaha, ucapku. Setelah beberapa saat, kulihat mata Tasya secepat kilat langsung melotot menatap ke arahku. Amran, kamu itu ya, nyebelin banget. Tega membuat kami bersedih. Tapi nyatanya cuma prank doang, ucap Tasya kesal. Aku senang sekali melihatnya seperti ini. Sayang, sebenarnya ada apa ini? Pak bos enggak marah kan sama kamu? Tanya Sarah lagi. Rupanya ia belum juga percaya dengan ucapanku barusan. Tenang sayang, aku enggak apa-apa kok. Bos besar cuma nawarin bakal menanggung semua biaya pernikahan kita. Jelasku pada Sarah. Cie, bentar lagi Sani. Jangan lupa jadiin aku pendamping pengantinnya. Pinta Tasya pada sahabatnya itu. Iya Sa, kita lihat saja nanti ya. Sekarang lanjut kerja.
ucap Sarah penuh ketegasan. Inilah yang aku suka dari dia. Loyalitasnya pada perusahaan sangatlah besar. Bahkan ia sering merasa memakan gaji buta jika kerjaannya tidak cepat selesai. Hal inilah yang membuat semangatku terus membara di balik meja kerja. Jam makan siang, aku mengajak Sarah untuk mengisi perut di restoran yang letaknya tak begitu jauh dari kantor. Selain untuk makan, aku ingin mengajaknya ngobrol tentang masa depan berdua. Semoga saja hingga maut memisahkan. Sayang, kenapa harus makan siang di sini sih? Makan siang di kantin kan lebih hemat. Iri tenaga juga, protes Sarah begitu kami sampai. Aku bahkan sudah memesan menu spesial untuknya. Ya, enggak apa-apa dong sayang. Sesekali kita juga perlu suasana baru. Kamu suka enggak sama menu yang kupilih? Tanyaku basa-basi. Sekaligus ingin melihat respon darinya. Enak banget sayang, aku suka. Makasih ya atas traktirannya, ucapnya dengan senyum mengembang. Manis sekali. Sayang, kamu sudah siap belum untuk kunikahi? Tanyaku to the point. Aku tak ingin kebanyakan basa-basi dan dianggap bertele-tele alias bulat. Ya siap nggak siap, harus siap dong Itu kan wujud komitmen kita, ucapnya tegas. Aku suka sekali. Sarah, sayang, maaf ya jika aku menyatakan rasa ini tanpa seikat bunga ataupun cincin berlian. Tapi percayalah aku benar-benar tulus dan cinta padamu, ucapku sedikit bergetar. Mungkin bagi orang bisa bilang aku ini kere, enggak modal banget buat beli seikat bunga kek. Sayang, kamu kok ngomong apa sih? Kamu kan juga tahu, aku enggak suka bunga apalagi perhiasan, balasnya kemudian. Terus apa dong yang kamu suka? Menu-menu yang kupilih kamu juga lebih suka yang mana? Tanyaku. Kali aja besok bisa jadi menu favorit baru untuknya. Aku suka dihalalin sayang. Amran, tahukah kamu, di antara sekian menu ini, aku paling suka menua bersamamu, ucapnya sedikit malu. Ada bakat jadi pelawak juga dia. Sayang, bercandamu garing, sepertinya kurang kuah. Hahaha. Tapi, ngomong-ngomong, pernikahan impian seperti apa yang kamu impikan? Tanyaku lagi. Aku memang harus tahu akan hal ini. Jangan sampai aku mengecewakannya. Amran, kamu ngomong apa sih? Kita bukan remaja lagi. Yang penting sah di mata agama dan negara. Aku sudah bersyukur dan bahagia sekali, ucapnya haru. Benar-benar mempermudahku untuk mempersuntingnya. Sayang, kamu yakin? Soal tawaran Pak Bos bagaimana? Tanyaku memastikan. Sayang juga bukan, tawaran bagus itu jika dilewatkan begitu saja. Sudahlah, kita nikah di depan penghulu saja. Kalau perlu nikah di kantor KUA, biar gratis, pinta Sarah. Benar-benar luar biasa. Tapi, teman dan bos besar bagaimana? Tanyaku lagi. Mata Sarah langsung melotot seketika. Amran bersambung.